Banyak orang bilang bahwa sosiologi itu adalah ratunya ilmu sosial karena melahirkan banyak teori utama dalam ilmu sosial. Ungkapan tersebut juga dicetuskan oleh Auguste Comte, yaitu tokoh atau pelopor ilmu sosial. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu siswa SMA Santa Maria yang sangat gemar sekali belajar ilmu sosiologi. Untuk lebih detailnya kita akan berkenalan dulu, dan selamat datang sebelumnya di Semanta Podcast SMA Santa Maria Podcast. Halo, selamat siang Christopher. Ya, gimana kabarnya? Baik, Mem, baik. Oke, boleh nggak dikenalkan dulu kepada teman-teman di rumah? Kamu ini sekarang sedang duduk di bangku kelas berapa dan sebagainya? Oke, perkenalkan nama saya Christopher Tobing. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12 SMA di SMA Santa Maria. Saya mengambil jurusan IPS. Kelas 12 IPS ya? Iya, 12 IPS 2. Oke, Christopher ini kan katanya senang sekali ya belajar ilmu sosiologi ya. Bisa dibilang begitu. Nah, kenapa sih kok suka banget sama belajar sosiologi? Sosiologi itu awalnya dari SMP, juga mungkin sudah terlihat. Di waktu SMP itu sudah mulai suka dengan pelajaran IPS. Yang tapi kalau di SMP kan belum ada pelajaran sosiologi. Tapi di situ kan udah mulai kayak bibit-bibit pelajaran sosiologi, kayak norma-norma sosial dan segala macamnya kan. Jadi di SMP memang udah mulai suka. Terus pas sudah masuk SMA itu kelas 10 langsung suka sama yang sosiologi gitu, Mem. Jadi kebanyakan memang kalau aku belajarnya memang lebih suka sosiologi, jadi aku perhatikan sosiologi gitu, Mem. Sedangkan kan kalau peminatan IPS itu kan ada 4 ya. Iya. Tapi Christopher sendiri yang paling hobinya atau passionnya itu memang di IPS itu ya, di sosiologi itu ya. Oke. Dan dengar-dengar nih, baru-baru ini kan belum lama Christopher baru saja juga memenangkan lomba Olimpiade Sosiologi, betul? Yeah, betul. Boleh nggak diceritain sedikit ke teman-teman di rumah gimana kamu bisa road to be winner sehingga kamu jadi pemenang juara 2 Olimpiade Sosiologi? Oke. Jadi perlombaannya itu mulainya tahun lalu, beberapa bulan yang melaksanakan? Yang melaksanakan itu UNRI. Jadi Expo UNRI gitu, Mem. Okay. Jadi itu lombanya mulai sekitar bulan Maret, tapi persiapannya itu udah sebulanan gitu. Di Februari kami udah mulai persiapan. Kalau saya itu awalnya itu diundang sama pengawas Olimpiadanya, Mem. Sama guru kita juga, guru sosiologi, Bu Teresia. Jadi kan saya diundang. Karena kan waktu kelas 11 itu mulainya ya. Kelas 11 memang Bu Teres sama saya lumayan ini, Mem. Karena saya suka belajar sosiologi, jadi lumayan dekat gitu. Jadi Bu Tere manggil saya untuk ikut Olimpiade Sosiologi gitu. Jadi saya terima, dan setelah masuk di Olimpiade Sosiologi itu ada saya gabungnya dengan 4 kawan saya, Mem. 4 kawan. Jadi bukan cuma Christopher waktu itu ya. Iya. Jadi ditambah saya itu totalnya ada 5 orang. Jadi kami siap-siap sebulanan. Tapi sebelum mulai lomba itu aku sebenarnya ada ragu sedikit, Mem. Karena kan waktu pertama kali ketemu dengan teman-teman yang ikut Olimpiade juga, itu kan tanpa guru dulu kan. Kami belajar mandiri gitu. Jadi kami ada tes gitu, Mem. Tes soal-soal sosiologi gitu. Jadi kami tes soalnya, nanti pas udah selesai kami sama-sama nge-review gitu. Bahas sama-sama ya. Dan setelah kami nge-review ternyata aku tuh yang salahnya paling banyak. Tapi waktu ngerjakannya masing-masing? Ngerjakannya masing-masing. Nggak kerjasama ya? Enggak. Jadi ngerasa gitu kan ternyata nilai aku paling rendah gitu. Jadi kayak aku ngerasa, wah ini bakalan susah nih gitu. Nggak bakalan dapat menang gitu. Kenapa kan. Waktu itu paling rendah? Karena nggak ada persiapan atau gimana? Memang belum ada persiapan, belum ada persiapan memang. Jadi setelah itu sebulanan itu aku belajar sendiri, juga sama teman aku juga belajar gitu, tanya-tanya jawab. Terus setelah berapa minggu sebelum hari H-nya itu kami belajar bersama guru-guru pengawasnya gitu. Jadi bersama guru pengawasnya kami belajar.
tibalah waktu itu lombanya gitu kan, di bulan Maret gitu kami lomba. Ternyata 4 dari 5 tadi itu lulus mem. Oke. Jadi dari Santa Maria itu lumayan banyak yang lulus gitu. Tapi itu lombanya secara online ya mem ya, dari komputer gitu, pakai kamera segala macam gitu kan. Tapi Laptop ya. iya, pakai komputer sekolah waktu itu. Tapi yang jadi masalahnya setelah mau final itu kan setelah hari babak penyisihannya itu besoknya langsung final gitu mem. Oh gitu. Jadi cepat sekali ya. Iya cepat sekali. Jadi kurang persiapan soalnya yang unrinya itu juga ngasih pengumumannya itu malam gitu mem, jam 9 gitu. Dan aku lihatnya jam 10-an gitulah. Jadi pas aku lihat ternyata masuk nih gitu. Terus aku kayak langsung, wah berarti mau nggak mau belajar sekarang gitu kan mem. Biar sekarang akhirnya aku belajar sampai tengah malam gitu mem. Apalagi sebelum aku lomba babak penyisihannya itu ada ambil tes nilai olahraga kan mem. Iya. Jadi lumayan capek lah gitu. Dan besoknya final itu aku sakit mem. Oh, Demam sakit. gitu. Demam gitu ternyata. Kayak kecapean mungkin. Iya kecapean, pusing gitu kan. Dan untungnya waktu itu aku masih bisa mengerjakannya dengan maksimal mem. Jadi setelah kami selesai ngerjain babak finalnya gitu mem, kami kan dikasih gitu nilainya kan mem. Ternyata di antara kawan-kawan aku nilaiku paling tinggi gitu. Oke. Jadi kayak wah ini bisa ada harapan nih untuk menang gitu kan mem. Dan pengumumannya besoknya malam akhirnya diumumin aku juara 2 gitu. Oh, udah langsung ada pengumuman malam itu juga ya? Iya ada pengumuman gitu, juara 2 gitu kan. Terus kayak wah gitu kayak. Jadi dari sekolah Santa Maria sendiri Christopher aja yang menang? Iya cuma aku aja iya, gitu. puji Tuhan. Terus gitu rasanya ya terbayar lah. Iya. Bangga nggak? Bangga. Bangga. Jadi hasil usahamu terbayar semua dengan ini ya? Oke. Jadi ini trofi pertamamu atau bagaimana? Ini yang pertama Beb. Yang pertama Iya. di bidang sosiologi ya? Bidang sosiologi. Ntar lagi ada yang lain-lain ya? Iya amin. Kalau kamu research atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau menurut kamu seberapa besar sih peran sekolah itu terutama pada saat kamu mempersiapkan Olimpiade sosiologi ini, atau seberapa besar peran sekolah itu dalam istilahnya membimbing kamu sehingga kamu bisa menjadi pemenang ini? Besar sekali mem. Oh, besar Karena kan dikasih fasilitas gitu kan mem. Ya. Apalagi kami juga dibimbing sama 2 guru pengawas, guru sosiologi. Jadi kayak saya dikasih materi-materinya, nanti kalau malam-malam juga misalnya ibunya nanya juga gitu, ada yang bingung nggak materinya gitu. Jadi kami kayak setiap hari itu bisa aja ngebahas soal-soal sosiologi gitu mem. Terus kan di sekolah juga waktu pelajaran sosiologi itu kan gurunya bagus banget mem. Jadi akhirnya saya ngerti nih gimana aja sih cara pembelajaran sosiologi gitu. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan sekolah ini sangat membantu saya untuk bisa menang juara 2 Olimpiade Sosiologi mem. Jadi kamu merasa kamu sangat dibimbing ya oleh Sangat bimbing. guru-guru, terutama dalam mempersiapkan kamu Iya. ini. Tapi bukan hanya karena kamu mau lomba aja kan kamu dibimbing, tapi dalam keseharian belajar Iya. bagaimana? Kesehariannya. Keseharian belajar ketika kamu belajar sosiologi ini. Kesalahannya itu kan guru kita kan bisa dibilang itu udah persuasif gitu kan mem. Jadi kayak kalau misalnya kita mau bertanya, mau kasih kritik itu gurunya silakan aja gitu mem. Nggak marah, malah kayak dibantu lagi nih supaya kritiknya makin benar gitu. Malah kamu distimulus supaya kamu distimulasi supaya ayo berusaha berpikir kritis Iya, gitu ya. digituin. Jadi Harus kayak bertanya ya. harus bertanya. Jadi kayak setiap habis jelasin materi itu gurunya pasti ada yang ingin bertanya gitu. Jadi kayak merasa bisa ngasih suara, terus pikirannya juga makin terbuka dan makin terbantu karena di situ kan kalau misalnya anak-anak itu dikasih ruang untuk berpikir, itu kan pasti pikirannya lebih tinggi lagi mem. Karena dikasih ruang untuk berpikir. Nah, aku sukanya di situ mem. Oh, jadi turning point kamu kenapa kamu suka sosiologi karena kamu suka berpikir kritis dan kamu bisa suka dibilang gitu. Berdebat gitu ya. Ya bisa. Terus kalau cita-cita Christopher sendiri apa ya? Kalau cita-cita untuk sekarang aku mau ambil jurusan hukum gitu kan mem. Jadi untuk pekerjaan nanti bisa jadi yang di lingkup hukum kayak menjadi lawyer. Ya, pengacara, jadi konsultan hukum, ya gitu-gitu mem, di bidang hukum gitu. Oh, oke.
Kirain mau ngambil jurusan sosiologi. Enggak, Ya. Mem. Oh, tapi ilmu sosialnya itu kamu akan Iya. kamu perdalam lagi di ilmu hukum ya. Yang penting ilmu sosial gitu, Mem. Ada nggak tokoh yang kamu kagumi nih dari ya entah ilmu sosial atau kenapa kamu pengen jadi pengacara gitu? Oh, kalau tokoh yang saya kagumi itu bukan dari tokoh sosiologi gitu, Mem. Kayak lebih ke tokoh filsafat, Mem. Tokoh filsafat. Tokoh filsafat. Oh, ya. Nanti kamu akan ngobrol lebih lanjut dengan orang yang di bidangnya. Oke, siap, Mem. Siap. Jadi apa? Kenapa kamu suka? Siapa tokohnya itu? Tokohnya itu namanya Marcus Aurelius. Itu kaisar Romawi dan juga dia tuh filsuf Stoa. Iya. Jadi dia ajarannya itu filsuf stoicisme gitu, Mem. Apa itu stoicisme itu? Teman-teman di rumah mungkin mau perlu berbagi juga kamu untuk stoicisme itu gampangnya, Mem, ya. Sederhananya itu ilmu santai, Mem. ilmu santai. Iya, bagaimana kita bisa santai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kan kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita kan jadwal yang padat gitu kan, orang-orang yang bikin kita kesel dan segala macamnya kan, Mem. Jadi kita sebenarnya di dunia ya memang harus dituntut untuk bisa lebih santai gitu, Mem. Jadi kalau santai bagaimana kita mau mencapai satu titik poin yang kita tuju kalau kita cuma santai-santai? Dalam artian santainya, Mem, itu bukan berarti kita menjadi malas, Mem. Santainya kita harus pandai berpikir mana hal yang harusnya kita bawa serius, mana yang hal yang harus kita bawa santai aja, Mem. Oh, maksudnya gitu. Santai itu bukan lebih kepada bekerja aja dengan santai ya. Kalau bekerjanya komposisinya sama, harus Komposisinya 100% full kita harus kerahkan. Tapi berpikirnya santai, jadi supaya nggak terlalu, kalau sekarang kata teman-temanmu tuh ambis gitu. Betul? Iya. Jadi kan kalau stoicisme ini sebenarnya kita dituntut juga bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang di dalam kendali kita dan apa yang di luar kendali kita. Misalnya kan persepsi itu di dalam kendali kita, pemikiran kita. Jadi kalau misalnya nih, bagaimana sih cara santai, tapi kita bisa juga jadi orang yang nanti jadi sukses menggapai suatu hal gitu kan, Mem. Misalnya kita nih mau lagi ujian nih. Usahanya tapi tidak santai ya? Iya, bukannya tidak santai. Full ya? Full. Kita misalnya mau ujian ya kan, Mem. Kalau stoicisme itu mengajarkan kita jangan berpikir untuk dapat nilai paling tinggi. Pikirkan kalau kita itu bakal dapat nilai yang paling rendah gitu. Jadi ketika misalnya kita ujian, kita udah belajar maksimal, tapi kita nilainya itu rendah. Tapi kita kan sebagai orang yang sudah belajar stoicisme, kita kan berpikir bahwa ya udah nanti nilaiku pasti bisa rendah gitu. Ketika kita dapat rendah ya udah biasa aja. Oh, aku udah pikir ini kok. Udah di dalam bayanganku Iya, lah gitu. Iya, udah aku nilaiku rendah. Aku mau ngapain? Nggak bisa diubah juga. Lebih baik aku belajar lagi gitu. Supaya next bisa lebih baik. Tapi kalau misalnya nilai kita tinggi, tapi kita berpikirnya kayak pasti nilaiku bisa rendah. Tapi hasilnya nilai kita tinggi. Pasti kita itu kayak merasa happy sekali kan, Mem. Karena kita tadi narsis, jadi timbul narsisme ya. Bukan narsisme juga, Mem. Kita lebih bersyukur gitu, Mem. Lebih bersyukur gitu. Maksudnya jadi antitesisnya dari stoicisme itu narsisme ya? Narsisme? Iya, betul. Ya? Antitesisnya, iya. Antitesisnya itu ya. Kalau yang satu kan merasa dia nyantai, kalau yang satu lagi dia menang. Dia kalau kamu kan misalnya ke stoicisme kamu menang, oh ya, aku memang udah belajar, iya, syukur gitu kan. Tapi kalau di narsisme, oh iyalah, orang saya belajar kan gitu ya kan. Iya. Jadi kalau stoicisme itu melihat yang ini nih sebenarnya nggak ada apa-apanya, Mem, gitu. Yang dilihatnya ya bagaimana hasil kita yang udah berusaha tadi, Mem. Karena ini sebenarnya hadiah aja, yang dilihat tuh ya usaha kita untuk menggapainya, Mem. Gitu. Oh, jadi itulah kenapa kamu kalau bisa dibilang kamu penganut paham stoicisme dan kamu suka dengan bidang sosiologi itu ya karena itu ya. Iya. Jadi kayak berpikirannya tetap nggak terlalu stres, santai gitu kan, Mem. Oh iya. Tapi tetap kan kita harus punya juga satu keinginan atau satu titik poin yang mau kita capai, gitu kan? Iya. Oke. Christopher sendiri, kedepannya ini nanti kalau menurut kamu kira-kira dalam bidang sosiologi itu apakah jadi tren di anak muda itu anak-anak muda ini kan sekarang kan lebih sukanya tuh kan kayak yang berbau IT. Tapi ini kan karena kamu kan pilih yang ilmu sosial. Kalau menurut kamu ini akan
ilmu itu akan ditinggalkan atau bagaimana menurut pandangan kamu? Kalau ilmu sosial, Mem, itu dia kan ilmu sosial tuh ilmunya konsisten dan dinamis, Mem. Jadi sosiologi ini nanti ke depannya itu akan berbaur dengan teknologi, Mem. Karena teknologi akan merambah ke bidang sosial. Jadi pasti ilmu-ilmu sosial itu pasti akan berbaur dengan teknologi. Contohnya hukum, nanti ada hukum digital, hukum IT dan segala macamnya kan, Men. Jadi sosiologi itu juga gitu. Jadi sosiologi di teknologinya, kayak bagaimana cara tidak rasis di media sosial, bagaimana tidak menyebarkan berita hoax, bagaimana menghargai pendapat satu sama lain. Nah, jadi sosiologi itu kalau menurut aku itu dia tetap konsisten masa ke masa, Mem. Jadi dia pasti orang akan pakai terus ya. Jadi dia pasti nggak akan hilang, Mem, dan malah bakal dipakai walaupun dia tidak prosesnya itu tidak ke atas gini, Mem. Dia tuh kalau sosial itu biasanya lurus aja, Mem. Gitu, ngerti kan, Mem? Berarti statis atau bagaimana? Statis dia. Karena ini dipakai terus, cuman dia bukan utamanya gitu. Dia kayak pembantu bidang-bidang lainnya gitu. Tapi pasti orang akan tetap, karena itu berhubungan dengan manusia ya. Kalau kita belajar ilmu sosiologi, berarti kita berbicara tentang seluk-beluk semuanya. Tentang pokoknya selama manusia masih hidup, ya pasti ada ilmu sosial lah gitu. Ada ilmu sosial. Oke, kayaknya kamu cocok jadi dosen. Gak ada kepikiran mau jadi dosen? Ada sih, Mem, pikiran. Ada ya. Oke, Christopher. Kira-kira Christopher punya nggak pesan-pesan untuk teman-temannya di luar sana, yang di rumah, yang mungkin punya kegemaran juga sosiologi atau mungkin juga punya keinginan yang sama seperti Christopher untuk bisa terus belajar, berkompetisi. Teman-teman yang ingin berkompetisi, ikut aja dulu, berani aja dulu. Karena sebenarnya kita cari itu bukan kemenangan piala, tapi usahanya. Karena kalau piala itu kita cuma bawanya ya udah aja. Tapi kalau usaha kita itu bawa diri kita sendiri. Nanti kedepannya kita bisa pakai usaha kita, experience kita, pengetahuan kita untuk tantangan dalam datang. Jadi yang cari bukan pialanya tapi usahanya. Santai aja dulu. Kita terus berusaha. Iya. Orang bijak juga bilang ya, usaha tidak akan menyia-nyiakan hasil. Gitu ya. Oke, kalau gitu sekian dulu teman-teman semua di rumah. Obrolan kita dengan Christopher. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya dengan obrolan yang lebih kalau bisa bilang lebih berbobot lagi karena dengan ahli filsafatnya. Oke, kita sama-sama. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Oke, sampai jumpa.